Ibu Nuni? Ibu Nuni. Ini Bapak Sidolok? Oh, ini dia. Sejarah ya, Pak? Orang umum ini. Ada ke jam 9. Oh iya. Siap? Semangat pagi. Pada usia 17 tahun dia mengalami kecelakaan yang mengakibatkan kebutaan. Bagaimana perjuangannya untuk bisa menerima kenyataan tidak bisa melihat lagi dan bagaimana dia bangkit justru untuk memotivasi banyak orang. Mari kita sambut Despa Dendi Irawan. Ya, ditemani oleh ibunda tercinta. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Umur berapa sekarang? Sekarang 26 tahun. 26 tahun. Artinya dari 17 tahun katanya sudah kehilangan penglihatan. Iya benar. Akibat Hobi balap-balapan. Iya. hobi balap-balapan. Oh, Iya. berarti ini cabe-cabean ini ya. Iya. Kan saya pakai dasi merah makan cabai-cabai. Oh, dasi merah. Emang bisa ngelihat? Saya bisa lihat Pak pakai kaki. Kenapa? Kan ada mata Pakai kaki. mata kaki. Iya. Apa yang terjadi sama mata Despa? Ya sebenarnya sekarang nggak bisa lihat Pak. Itu yang terjadi sekarang. Kenapa? Ya, diakibatkan karena faktor kecelakaan itu. Yang dimana di angka 17 tahun itu saya bilang kado terindah dari Tuhan. Kasih yang saya pikir selama ini adalah penyiksaan dalam hidup. Di mana orang bisa melihat, tiba-tiba tidak bisa melihat, tuh rasanya nikmat. Kenapa biasa ngeliat cewek cakep nggak bisa lihat Pak? Kalau orang botak bisa lihat nggak? Alhamdulillah nggak kelihatan Pak. Despa, bisa cerita apa yang terjadi sebenarnya pada Despa? Kecelakaan apa? Sepeda motor Pak. Jadi di masa-masa 17 tahun itu saya memiliki satu hobi balap-balapan liar. Yang dimana saat orang tertidur saya bangun dari tidur. Kenapa? Karena kan trek kanan jam 2 malam. Dan akhirnya saya coba untuk balap-balapan seperti anak muda lainnya. Yang motor sudah benar-benar bagus dirombak-rombak biar kecepatannya lebih tinggi dan akhirnya di pertengahan jalan hampir ke finish dan akhirnya saya terjatuh di sana diakibatkan saling menyenggol antara motor satu dengan satu yang lain kayak gitu. Waktu itu matanya normal. Oh iya, saya alhamdulillah lahir ke dunia mampu bisa melihat. Jadi ini betul-betul akibat kecelakaan? Iya, benar kecelakaan di situ. Baik, nanti saya akan tanya lebih jauh apa kata dokter. Tapi sekarang pekerjaan Despa apa? Saya sebagai trainer dan motivator sekarang. Trainer Dan motivator. Oke. Ya, daripada Anda penasaran, mari kita simak dulu tayangan berikut ini. Saya lahir ke dunia seperti Anda, mampu bisa melihat indahnya dunia seperti saat ini Anda melihat saya. Tapi di angka 17 tahun, saya mendapatkan sebuah kado yang sangat terindah, yaitu adalah ketunanetraan. Pasca kecelakaan, tidak ada tanda-tanda bahaya atau penyakit serius yang menimpanya. Namun, 6 bulan kemudian mata kirinya lambat laun tidak dapat melihat secara jelas. Dan tidak lama kemudian hal serupa terjadi pada mata kanannya.
Di usia 17 tahun, Despa pun harus menerima kenyataan dirinya tidak dapat melihat. Menjadi tunanetra di usia remaja tentu bukan hal yang mudah. Tapi, Despa belajar untuk menerima kondisinya dan menjalani dunia barunya dengan penuh rasa syukur. Despa bahkan mampu mengukir prestasi dan menjadi kebanggaan keluarga. Ia mampu menjadi tulang punggung keluarga, berkuliah dengan biaya sendiri, pergi umroh bersama sang ayah, bahkan membeli mobil. Semuanya berkat jerih payah Despa sebagai trainer dan terapis emosional. Karakternya yang supel dan mudah bergaul membuat ia mudah menjalin persahabatan dengan klien-kliennya dan menjadikannya sosok yang dicintai oleh banyak orang. Kini, walau banyak hal yang telah ia jalani dan berhasil diraih, Despa tetap menjadi orang yang rendah hati, yang masih terus belajar dan ingin terus berkembang. Ya, menurut dokter mata Despa kenapa? Kata menurut dokter, mata kena glaukoma. Saya dengar untuk pengobatan mata waktu itu orang tua berjuang keras ya agar mata Despa bisa sembuh. Iya, Dan benar. untuk itu seluruh harta bahkan dipertaruhkan. Iya benar. Bagaimana ceritanya? Ya saat itu saya di masa 16 tahun, pokoknya setiap ayah saya pulang kerja, ya berobat, mah berobat. Karena dalam pikiran saat itu saat orang sakit kalau berobat akan sembuh. Dan akhirnya saya nggak pernah berpikir tentang uang. Pokoknya apapun harus saya bilang sekarang berobat harus berobat. Saya nggak pernah menilai nominal yang berapa orang tua saya keluarkan saat itu. Dan akhirnya lama-kelamaan ternyata satu persatu lah. Sampai proses pembangunan rumah saya, orang tua saya sampai terhenti. Dan akhirnya sampai mobil dan motor kesayangan saya jual. Disitulah saya lihat di mana saya pernah tidur di balik seng berempat sama adik saya. Saya alamin tuh. Sampai rumah mau dijual dan ngontrak. Dan ini kehidupan saya bilang. Saya bilang ini kehidupan sebuah petualangan yang butuh warna yang dimana saya jalani dengan sebuah cinta dan kasih karena kekuatan saya berbicara ini bukan karena saya kuat. Karena dua orang tua yang selalu menguatkan hati saya. Khusus lagi, pelajaran SMA untuk ujian kelas 3 untuk kelulusan. Akhirnya saya sekolah lagi dan di usia 20 tahun itu saya baru SMA lagi. Akhirnya saya SMA di sana saya belajar dan saya paling tua di sana. Saya belajar dan alhamdulillah saya lulus karena saya kebetulan beri tangan dong buat sekolah favorit dan saya dapat informasi dari sekolah Garuda tersebut, tapi hampir lupa kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Contoh sederhananya, kita disuruh belanja ke mall, tapi nggak dikasih uang, bisa nggak belanja? Enggak. Kenapa? Karena kebutuhan tidak terpenuhi. Jadi anak tidak bisa beraktualisasi sendiri karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Kebutuhan dasar manusia itu apa sih mas? Jadi gini, setiap manusia individual itu pengen dihormati, pengen dihargai, dan ingin dicintai, dan ingin dispesialisasi. Nah itu perlu kita berikan kepada siapa? Ke teman kerja kita dulu. Secara otomatis apa tenaganya apa? Hilang. Karena dia mengeluarkan kalimat-kalimat negatif dalam tubuhnya. Lihat ya, 3, 2, 1. Oh iya. Kita lihat ya, dia pokoknya saya bete. Tadi mana tenaganya tadi? Iya, bilang saya malas banget. Terus kami gimana? Itu hipnoterapi. Oh ya, nah sekarang gini,
contoh sederhana gini. Sekarang, wah hari ini saya mau ngajar kelas 3 nih. Hari ini saya ngajar kelas 3 nih. Semuanya anak-anaknya baik-baik dan nurut-nurut. Apalagi ketemu guru-guru. Wah semuanya baik. Ngopi bareng, bercanda, belajar bareng. Contoh sederhana gini. Sekarang, wah hari ini saya mau ngajar kelas 3 nih. Wah hari ini saya ngajar kelas 3 nih. Semuanya anaknya baik-baik. Semuanya anak-anaknya baik-baik dan nurut-nurut. Apalagi ketemu guru-guru. Wah semuanya baik. Ngopi bareng, bercanda, belajar bareng. Pokoknya saya betah di sekolah ini. Yang tadi lagi. Ayat 3, 2, 1. Terima kasih Bapak. Bapak, ada sakit dia bilang, oh udah sehat saya lihat. Jadi seolah-olah itu sudah terjadi. Dia mendatangkan energi semakin besar. Jadi kita bersyukur nih, wah Bapak, wah masa sih itu sehat kayak gini? Ambil napas Pak, ambil napas panjang Pak. Ah ini sehat, ini langsung. Kalau yang sakit, misalkan dengkul misalkan apalah bebas ya. Jadi saya nggak tahu saya berbagai kebutuhannya beda-beda ya. Misalkan ada yang mau jadi pengawas tadi bilang, wah saya dengar udah diangkat pengawas. Waduh hebat, saya bangga dengan kemudian ini. Terus kamu pengawas turun. Ya ampun, udah turun Pak, bentar lagi jadi pengawas. Bapak bentar lagi jadi pengawas. Biar cepat dapat mantu. Bapak kan jadi pengawas di ini ya, di kabupaten ya. Kalau sudah yang dia Amin. Nisa Bu, biar Nisa dapat jodoh Bu. Nisa dapat jodoh. Amin. 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 Ibu nggak doain Mega Bu. Kapan emang Nisa? Doain aja. Bukti nyatanya itu. Pak Ustadz. Ogan,
Agak lupa. Disambung ya, langsung ya disambung. Makanya pas itu nggak ada dokter. Ya, pas itu ini kan sedih amat. Memang begitu keadaan. Makanya syukuri, walaupun tukin nanti pengawas naik, syukuri saja yang belum jadi pengawas, belum jadi kepala sekolah. Syukuri, insya Allah kalau kita selalu bersyukur, Allah akan tambah itu. Padahal masih bisa. Padahal kalau buru-buru foto ada apa ya? Masa masih fotonya kepastian. Seperti matahari. Di Cikupa ini sudah Ada aja kan kadang prediksi beberapa supermarket kita sudah bayar. kemudian Nokia, mungkin zamannya Pak Hadion, kemudian Pak Benakin, kita masih dunia. Kita tidak akan bilang bahwa pendidikan ini sudah kadaluarsa. Pendidikan tidak akan bisa dimaknai bahwa pendidikan itu sudah gadul, tidak bisa. Karena bicara pendidikan adalah the next future dan tidak. Abah saya meninggal, saya harus pulang kampung. Ibu saya bilang kalau untuk balik kampung dan anak air, udah bicara anak air, udah seminggu. Saya komunikasi dengan kakak saya berdua, Bapak Udin, Kak Udin, ini kumaha, sedangkan saya harus kembali ke Jogja. Udah, ini harus satu kemudian.